Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Rina Putri dari kelas 2A Sistem Informasi dengan NPM 2509100005. Nah, di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan komponen-komponen dalam CPU tersebut. Kita akan membuka pada casing CPU-nya. Casing CPU ini adalah suatu kontak pelindung yang menjadi tempat semua komponen-komponen utama dalam komputer. Nah, di bagian casing ini terletak ada kipas, yang dimana kipas ini untuk mengalirkan udara masuk dan keluar dari dalam casing komputer agar suhu komponen tetap stabil. Ini adalah kabel SATA yang dimana untuk menghubungkan media penyimpanan seperti HDD, SSD, atau DVD, ROM ke motherboard. Nah, kabel SATA yang kedua ini digunakan apabila untuk menghubungkan ke perangkat penyimpanan tambahan. Kabel putih dan hitam ini keduanya memberikan listrik dari power supply ke perangkat penyimpanan atau perangkat lainnya. Kabel power ITX 24 pin yang untuk menyalurkan daya listrik ke power supply ke motherboard yang letaknya pada soket ke 24 pin di sisi kanan motherboard. Terus ada kabel SATA power yang untuk memberikan daya listrik ke perangkat penyimpanan. Power supply. Nah, power supply ini adalah suatu perangkat keras yang untuk menyediakan dan mendistribusikan daya listrik ke motherboard, hard disk, SSD, kipas, dan komponen lainnya. Power supply ini memiliki tegangan IC input 220 volt atau 110 volt dengan 50/60 Hz. Ini adalah kipas prosesor yang dimana terpasang di atas prosesor untuk mendinginkan CPU saat komputer bekerja dan membuat prosesor tetap stabil. Lalu ada pendingin CPU yang dinamakan dengan heatsink, yang dimana komponen ini adalah suatu pendingin yang dipasang di atas CPU memiliki banyak sirip yang untuk memperluas permukaan pelepasan panas yang dibantu dengan kipas. Nah, cara mengambil CPU atau prosesornya dengan cara membuka pengaitnya atau songket pada CPU yang seperti tuas logam kecil di sisi kanannya. Dan saat mengambil prosesor tersebut, jangan sampai menyentuh pinnya atau permukaan kotak di bawahnya. Prosesor adalah otak komputer yang sebagaimana yang menerima data dan memprosesnya dan memberikan perintah kepada seluruh komponen hardware, supaya komputer bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini sama dengan kipas yang sebelumnya, di mana kipas ini juga mengatur sirkulasi udara atau airflow di dalam komputer yang meniupkan udara dingin dari luar ke dalam komponen. Hard disk atau HDD. Perangkat ini adalah suatu penyimpanan utama pada komputer atau laptop yang bersifat non-volatile, yang berarti semua data disimpan di dalamnya tidak akan hilang meskipun komputer dimatikan.
Terus ada power switch, yaitu kabel yang terhubung langsung ke tombol power di casing, dan kabel reset switch adalah kabel yang terhubung ke tombol reset. Nah, kabel konektor internal ini USB, yaitu untuk menghubungkan ke port USB yang berada di bagian depan motherboard. Nah, kabel speaker ini adalah untuk mengeluarkan suara indikator berupa bunyi dip-dip atau dip kode, yang dimana bip satu kali pendek menandakan komputer dalam kondisi normal, sedangkan bip berulang kali atau panjang menandakan adanya masalah pada hardware komputer. Ini adalah RAM atau Random Access Memory, yang dimana untuk menyimpanan sementara, yang untuk menyimpan data dari aplikasi atau sistem operasi yang sedang berjalan yang digunakan saat ini. Nah, yang terakhir ada DVD, yaitu adalah komponen yang digunakan untuk memutar dan membaca data dari kepingan CD atau DVD, seperti kaset dan lain sebagainya. Dan setelah semuanya sudah dijelaskan apa saja komponen-komponen yang berada di dalam CPU tersebut, maka kita akan memasukkan kembali komponen-komponen yang kita keluarkan tadi. Nah, yang pertama ada CPU, dan mengunci CPU dengan cara menarik besi ke atas. Yang kedua ada pendingin CPU, yaitu heatsink. Nah, saat memasang ini, kaitkan dengan sisi kanan dan kirinya, setelah itu kancingkan pada tuas warna hitam. Yang ketiga ada RAM, Random Access Memory. Dan ketika ingin memasukkan RAM, pastikan penjepit di bagian kiri dan kanan untuk memasukkan RAM itu sudah terbuka, dan tutup kembali. Nah, yang keempat ada kipas prosesor atau CPU fan. Pastikan kipas terpasang dengan benar. Lalu colokkan kabel yang berwarna putih itu ke pinnya yang berada di kanan motherboard. Pastikan sesuai agar jarum pada pin tersebut tidak bengkok. Yang kelima, colokkan kabel speaker. Pastikan sesuai dengan pinnya. Dan yang keenam, colokkan kabel USB. Pastikan dengan pinnya. Setelah itu, colokkan kabel reset switch dan power switch. Yang kedelapan, hard disk. Masukkan hard disk, letak pada sesuai dengan posisinya. Yang kesembilan ada kipas casing. Terus yang 10 ada power supply, dan di posisi power supply ini harus benar, jangan sampai terbalik.
Yang ke-11 ada kabel SATA power, yang dimana kabel ini yang terhubung antara DVD dan power supply. Dan ada juga kabel power SATA yang terhubung antara hard disk dan power supply. Yang ke-12 ada kabel power ITX 24 pin dari power supply. Nah, yang ke-13 ini ada kabel konektor Molex 4 pin yang berwarna putih dan berwarna hitam. Yang berwarna hitam ini kabel konektor power SATA yang saling terhubungkan. Nah, yang ke-14 ini ada kabel SATA dan ada kabel SATA yang kedua atau kabel penyimpanan tambahan. Kabel SATA ini ada yang terhubung ke hard disk dan DVD, dan ada juga kabel SATA yang terhubung antara motherboard ke DVD. Terus yang ke-15 ini adalah motherboard, yang dimana motherboard ini adalah suatu papan yang terkumpulnya komponen-komponen yang saling terhubung. Dan yang ke-16 ada kipas casing, yang dimana terletak atau menempel pada casing CPU dan memiliki kabel hitam putih yang saling terhubungkan. Dan yang terakhir ada casing CPU, pasang kembali dan sesuaikan dengan posisinya. Dan itu sajalah komponen-komponen yang berada di dalam CPU tersebut. Baik, segini saja yang dapat saya jelaskan dan saya praktekkan apa itu tentang komponen di dalam CPU. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.